Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, saya Tri Anggia Lesmana dari Prodi Akuntansi Syariah C. Di sini saya akan memenuhi tugas tengah semester pada mata kuliah pengantar studi pemikiran Islam yang diampu oleh dosen Bapak Rahmat Trihadi MAG dan Bapak Lukmanul Hakim MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dasar tentang akidah. Baik, langsung saja ke materinya. Pengertian dasar tentang akidah. Secara bahasa, kata akidah berasal dari bahasa Arab, yakni akidah, yang artinya ikatan. Secara istilah, akidah adalah kepercayaan, keyakinan, atau keteguhan hati yang pasti tidak ada keraguan sedikit pun. Istilah akidah dapat digunakan dalam Islam dan biasa disebut juga dengan tauhid. Abu Bakar Jabir Az-Zaziri menjelaskan akidah sebagai berikut. Artinya, akidah itu ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, fitrah, dan kebenaran itu oleh manusia di dalam hatinya dan diyakini kesahihannya dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Adapun nama-nama lain dari akidah Islamiyah menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah di antaranya Tauhid, Sunnah, Fiqhul Akbar, Usuluddin al-Iman, dan Syariah. Langsung saja ke bagian materinya. Yang A. Pengertian iman. Menurut pandangan agama Islam, iman dapat berarti meyakini, dan hal mengenai iman ini telah dituliskan dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat muslim. Menurut salah satu hadis, iman adalah tambatan hati yang dilakukan serta diucapkan sehingga menjadi satu kesatuan. Yang B. Pengertian kafir. Kata kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Mungkin pengertian ini juga membantu dalam memaknai kata kafir dalam Islam. Sebelum mengetahui arti kata kafir dalam Islam, baik kamu mengetahui kata kafir secara etimologi terlebih dahulu. Kata kafir memiliki akar kata kfr yang berasal dari kata kufur, yang berarti menutup. Penggunaan kata kafir dalam Islam dalam Al-Quran memiliki berbagai makna yang berbeda, yaitu yang pertama, kufur atau tauhid, menolak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa. Arti kata kafir dalam Islam ini adalah menolak tauhid atau menolak bahwa Tuhan itu Esa, seperti yang terkandung dalam surah Al-Maidah ayat 73. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Maha Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Yang kedua, kufur al-nikmah, mengingkari nikmat. Selanjutnya, arti kata kafir dalam Islam selanjutnya adalah mengingkari nikmat. Kata ini dialamatkan kepada orang-orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang C. Pengertian syirik. Kata syirik sendiri berasal dari kata syarikah atau persekutuan. Pengertian syirik yaitu mempersekutukan atau membuat tandingan hukum atau ajaran lain selain dari ajaran atau hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian syirik adalah akhlak yang melampaui batas aturan dan bertentangan dengan prinsip tauhid, yaitu dengan mengabdi, tunduk, taat secara sadar dan sukarela pada sesuatu ajaran atau perintah selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang syirik disebut dengan musyrik. Perbuatan syirik ini merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Oleh karena itu, kamu harus benar-benar memperhatikan sikap dan perbuatan agar tidak melakukan kegiatan syirik ini. Pengertian syirik adalah penyekutuan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lain. Misalnya pengakuan kemampuan ilmu daripada kemampuan dari kekuatan Allah. Pengabdian selain kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah patung, tempat keramat, dan kuburan, dan kepercayaan terhadap keampuhan peninggalan nenek moyang yang diyakini akan menentukan dan mempengaruhi jalan kehidupan. Jenis-jenis syirik sebagai berikut. Yang pertama, syirik akbar, dan yang kedua, syirik asghar. Yang D, pengertian nifak dan pembagiannya. Kata nifak secara istilah syara berarti menutup kekufuran dan memperlihatkan keimanan. Dengan kata lain, orang yang munafik ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Lahir tidaknya sama dengan batinnya yang tampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikannya dalam hati. Pembagian nifak. Terdapat dua jenis nifak, yakni nifak akbar yang disebut juga nifak iktikadi, keyakinan, dan nifak amali. Yang A, nifak iktikadi adalah keyakinan. Nifak iktikadi adalah nifak besar di mana pelakunya menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekufuran. Jenis nifak ini menjadikan keluar dari agama dan pelakunya berada di dalam kerak neraka. Yang B, nifak amali atau perbuatan. Nifak amali adalah melakukan sesuatu yang merupakan perbuatan orang-orang munafik, tetapi masih tetap dalam iman di dalam hatinya. Pelakunya berada dalam iman dan nifak.